Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia, Raja, Sang Putra Natal, yang akan memimpin dan memerintah umatnya dalam segala sukacita dan damai sejahtera. Amin. Pagi ini saya masih akan berkhotbah tentang Natal. Dan mari kita bersama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, firman menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Satu ayat saja, saya akan menguraikan ayat ini dan mari kita membaca bersama-sama Yohanes 1 ayat yang ke-14. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Tema Natal kita tahun ini adalah Yesus jawaban. Bapak Ibu, maksud dari tema ini adalah bahwa Yesus, Sang Putra Natal itu adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita yang sangat kompleks. Bapak Ibu, kita ini mempunyai kebutuhan yang sangat banyak. Amin Bapak Ibu. Baik kebutuhan jasmani maupun rohani terutama ya. Dan kalau kita membaca firman Tuhan maka jelas bagi kita bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita itu dengan sempurna. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna? Kita harus sungguh-sungguh percaya dengan kebenaran itu. Ya, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kita semua membutuhkan pengampunan dosa. Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu adalah maut, itu adalah kematian. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan Sang Juru Selamat itu. Kita membutuhkan pengampunan dosa dan hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan pengampunan dosa. Amin. Selain itu kita juga memahami bagaimana dosa itu telah mendatangkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Selain keterpisahan dari Allah, maka dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, akibat dosa, ya kita memiliki kerusakan ya dalam diri kita. Dosa itu bukan sekedar perbuatan salah yang kita lakukan, tetapi dosa itu mengenai kerusakan hidup manusia, mengenai hati yang sudah korup, hati yang sudah hancur. Ingat, Paulus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Kecenderungan manusia adalah melakukan kejahatan semata-mata. Seringkali karena dosa kita memiliki rasa bersalah yang begitu hebat. Bapak Ibu, kita rasa bersalah dalam banyak hal dan itu merusak kehidupan kita. Belum lagi dosa merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ya, ada pertengkaran, ada perkelahian. Ada iri, ada dengki. Belum lagi dosa merusak masyarakat dan merusak seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan pemulihan hidup kita. Amin. Pemulihan hubungan kita dengan sesama. Pemulihan ya
umat manusia yang berdosa ini. Nah, pagi ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana Yesus itu bisa menjadi satu-satunya jawaban bagi semua kebutuhan kita yang kompleks itu. Bagaimana Yesus bisa memenuhi kebutuhan kita akan pengampunan dosa, akan keselamatan. Bagaimana Yesus bisa memulihkan diri kita, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Bagaimana Yesus bisa melakukan itu semua? Bapak Ibu, jawabannya adalah karena Yesus, Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Amin. Karena Yesus telah melakukan karya keselamatan di atas kayu salib. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Kalau hubungan kita telah dipulihkan dengan Allah. Kalau kita telah memiliki pengampunan dosa, maka kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa berdamai dengan sesama. Kita bisa mengalami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan damai sejahtera dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, Yesus adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita manusia. Itu ditentukan karena siapa dia yang sesungguhnya dan apa yang telah dikerjakannya bagi kita. Nah, itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentang siapa Yesus dan apa yang telah dikerjakannya sehingga dia bisa menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam teks kita, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 ini, ya Rasul Yohanes memberikan kepada kita salah satu pernyataan yang paling penting. Tetapi juga ringkas tentang siapa Yesus dan yang telah dikerjakannya melalui inkarnasinya yang sangat luar biasa itu. Ya, dengan membaca ayat ini saja kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Sebab Yesus itu adalah firman yang kekal. Amin. Yesus itu adalah Tuhan dalam wujud manusia. Kemudian Yesus itu mulia sebagai anak tunggal dari Bapa. Dan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang memungkinkan Yesus bisa menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Baik kebutuhan rohani kita, kebutuhan jasmani kita. Karena dia adalah firman yang kekal itu. Karena dia adalah Tuhan dalam wujud manusia. Karena dia mulia sebagai anak tunggal Bapa, sebagai satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan karena Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu Saudara semua. Sama sekali tidak bisa memenuhi semuanya. Mungkin sebagian kebutuhan saya bisa penuhi, tetapi tidak semua kebutuhan kita. Karena saya manusia biasa. Saya orang berdosa. Saya telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Dan sebagai manusia saya tidak seperti Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya tidak memiliki itu, tetapi Yesus, dia adalah firman Allah itu. Dia Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia penuh dengan kemuliaan. Dia penuh dengan kasih dan kebenaran. Makanya kita bisa yakin, kita bisa tahu bahwa Yesus dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Dialah satu-satunya jawaban bagi kita, Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 ini, ya, ini tidak dapat dipisahkan dari ayat 1 ya. Mari kita membaca ayat pertama dari Yohanes pasal pertama itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 dari Yohanes 1.
tidak dapat dipisahkan dari ayat 1. Kemudian kalau saya memperhatikan dari seluruh Injil Yohanes, maka ayat yang ke-14 ini adalah terakhir kalinya Rasul Yohanes menggunakan firman sebagai gelar Yesus dalam Injilnya. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan lagi gelar Yesus sebagai firman di ayat-ayat berikutnya. Apa yang saya mau kemukakan di sini? Bahwa firman itu pada mulanya adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami dan perlu kita ingat terus menerus. Firman yang adalah Allah itu adalah firman yang menciptakan segala sesuatu yang telah ada. Itulah sebabnya kenapa dia dapat menolong kita. Amin. Dan kemudian firman itu yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu yang adalah Allah, firman yang sudah menciptakan segala sesuatu itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Ini yang kita rayakan dalam Natal kita. Sang firman yang pada mulanya bersama dengan Allah. Sang firman yang adalah Allah. Sang firman yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan inkarnasi. Ya, berbicara tentang inkarnasi, maka inkarnasi itu adalah mujizat yang paling besar, mujizat yang paling menakjubkan. Ya, di antara mujizat-mujizat yang dapat kita temukan di Alkitab. Bayangkan, Allah menjadi manusia. Ini lebih besar. Ini lebih agung daripada penciptaan seluruh alam semesta ini. Ini lebih besar, ini lebih agung daripada kebangkitan dari antara orang mati. Bayangkan, Allah menjadi manusia, Allah yang tak terbatas. Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal itu menjadi manusia, menyatukan dirinya dengan kodrat manusia untuk selama-lamanya. Sehingga Allah yang tak terbatas itu, sehingga Allah yang maha kuasa itu menjadi satu pribadi sebagai Allah sepenuhnya dan sebagai manusia sepenuhnya. Ini mukjizat yang paling mendalam. Ini adalah misteri yang paling mendalam yang dapat kita temui di seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu percaya Allah menjadi manusia? Amin. Firman menjadi manusia. Dialah Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Yang kita rayakan pada kesempatan pagi hari ini. Dialah Allah sendiri yang menjadi manusia, yang berinkarnasi. Ya, firman Allah mengambil rupa manusia untuk keselamatan manusia dan itulah sebabnya dia satu-satunya yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dialah jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Makanya kalau ada apa-apa yang kita butuhkan hanyalah Yesus. Amin. Saya selalu suka pujian lama itu ya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Amin. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya. Harapanku. Amin. Kita sebagai orang-orang percaya harus mengenali kebenaran ini. Yesuslah jawaban. Kenapa? Karena dia adalah firman. Yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Karena dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia telah menjadi manusia. Mengambil rupa manusia untuk keselamatan kita. Jadi itulah yang harus kita ketahui, yang harus kita syukuri, yang harus kita percaya. Bahwa Yesus
adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita yang kompleks. Bapak Ibu, kalau ada apa-apa, lari kepada Yesus. Amin. Ya, semua yang menjadi respon kita atas setiap kebutuhan kita pertama-tama adalah datang kepada Yesus. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dia pasti sanggup menolong kita. Amin. Ya, dosa-dosa kita dihapuskan. Pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini? Yesus sanggup menolong kita. Mari kita hanya lari kepada Yesus. Ya, kadang kita ini teralihkan dari Sang Juru Selamat itu karena pengaruh-pengaruh ajaran filsafat, pengaruh-pengaruh psikologi dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa sebenarnya datang kepada Yesus, berlutut. Dia sanggup menolong kita apapun masalah kita, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah dalam wujud manusia. Nah, pagi ini saya akan mengemukakan beberapa poin dari ayat ini Bapak Ibu. Saya ingin kita semua mendalam tentang kebenaran ini supaya iman kita teguh kepada Yesus. Satu-satunya jawaban sederhana bagi setiap kebutuhan kita yang kompleks. Allah itu mengutus putranya yang tunggal itu sebagai jawaban yang sederhana, yang langsung, yang efektif. Ya, ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lihat, sederhana sekali, langsung dan efektif. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Respon kita pertama atas setiap kebutuhan kita datang pada Yesus. Makanya kata Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah ya segala keinginanmu di dalam permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Amin. Karena dia jawaban bagi kita. Dan Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari, saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya mau memperjelas doktrin yang sangat penting ini tentang pribadi Yesus dan tentang apa yang telah dikerjakannya supaya kita kokoh dalam iman. Dan kita tidak lari kemana-mana. Kita hanya datang kepada Yesus, lari kepadanya untuk mendapatkan semua kebutuhan kita. Amin. Yang pertama perhatikan, Yesus itu adalah Sang Firman yang kekal dan menjadi manusia, Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa kebenaran yang sangat penting tentang Yesus dari bagian pertama ini. Karena Yesus adalah Sang Firman yang kekal yang menjadi manusia, maka saya mau mengingatkan kembali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam bahasa teologi, Yesus itu disebut sebagai sepenuhnya Tuhan. Dia adalah fully ya divine. Dia adalah 100% Allah. Ini Yesus yang kita sembah. Yang kita rayakan kelahirannya. Yang adalah jawaban bagi semua kebutuhan kita. Mengapa penting dikatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya Tuhan? Karena ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Atau dia setengah Tuhan, setengah dewa. Nah ini bahaya Bapak Ibu ya. Kalau kita percaya kepada Yesus yang bukan Tuhan, maka kita tidak akan diselamatkan. Kalau kita percaya Yesus yang setengah Tuhan, setengah manusia, maka kita tidak akan diselamatkan. Karena kita salah alamat. Yang mampu menyelamatkan kita adalah Firman yang menjadi manusia, Yesus yang adalah Tuhan. Ingat dalam Matius 1 ayat 21, hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya. Inilah yang memungkinkan dia dapat menolong kita, dapat menyelamatkan kita, dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita. Ya, kita tadi sudah melihat dengan jelas di ayat yang pertama. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia menciptakan segala sesuatu.
Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman. Dia tidak menulis, pada mulanya Allah menciptakan firman. Tidak, dia tidak menulis seperti itu. Seperti di Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia tidak mengatakan pada mulanya Allah menciptakan firman. Tetapi Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Amin. Apa artinya pada mulanya adalah firman? Artinya adalah bahwa Yesus itu, firman itu sudah ada pada awal waktu. Karena dia tidak memiliki permulaan. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia satu hakikat dengan Bapa. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Amin. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Ini yang harus benar-benar kita percaya. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya dia dapat menolong kita. Dia dapat menyelamatkan kita, dia dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, fakta bahwa Yesus adalah Tuhan, inilah yang dibenci oleh setan. Kenapa? Karena ini adalah tanda dari kekalahan iblis. Bapak Ibu, hal yang paling ditakutkan oleh kuasa-kuasa kegelapan adalah kalau kita manusia ini mengenal Yesus sebagai sepenuhnya Allah. Sebagai Allah di dalam daging. Iblis tidak mau kita mempercayai itu atau mengenal kebenaran itu. Kalau kita membaca sepanjang sejarah gereja ya, serangan yang paling hebat untuk masalah ketuhanan Yesus itu adalah datang dari seorang yang bernama Arius. Dia seorang presbiter ya, seorang imam Kristen dari Mesir. Dia mengajarkan bahwa firman itu adalah makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan yang termulia, makhluk ciptaan yang terbesar. Bapak Ibu, ini menentang Yohanes 1 ayat 1. Karena Allah tidak mengatakan pada mulanya Allah menciptakan menciptakan firman. Tetapi pada mulanya adalah firman. Arius, dia mengatakan bahwa sang firman itu bukanlah Allah, tetapi hanya ciptaan yang termulia, ciptaan yang terbesar. Dan ngerinya ya Bapak Ibu ya, Arius ini mempunyai banyak pengikut. Tetapi sebenarnya masalah ini sudah diselesaikan oleh gereja pada sidang gereja di Nisea ya. Pada permulaan abad yang keempat, ini juga diselesaikan di dalam sidang gereja di Konstantinopel, juga sidang gereja di Kalsedon. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, sampai sekarang masih ada banyak orang yang mengatakan bahwa firman atau Yesus itu bukan Allah dalam wujud manusia, tetapi sebagai firman yang diciptakan, sebagai ciptaan yang termulia, ciptaan yang pertama, ciptaan yang terbesar. Hati-hati dengan teolog-teolog liberal hari-hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral ya kekristenan progresif yang mengatakan Yesus itu bukanlah Allah tetapi manusia biasa. Firman itu adalah ciptaan Allah yang pertama yang terbesar. Hati-hati dengan aliran sesat modern ya. Terutama hati-hati juga dengan saksi Yehova yang mengatakan Yesus adalah ciptaan yang pertama, ciptaan yang termulia. Bapak Ibu, dengan jelas Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan ayat yang ke-14 kita membaca, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mau meyakinkan kita bersama kembali bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu dengan jelas menegaskan keilahian Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yesus yang kita rayakan kelahirannya hari ini, dia adalah Allah sendiri. Amin. Firman.
pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Coba kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 23. Yesus mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah Allah. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapak Ibu, kalau Yesus harus dihormati sama seperti kita menghormati Bapa, maka artinya bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Amin. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan barang siapa yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Ini menunjukkan kealahan Yesus, ketuhanan Yesus. Jadi Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan dialah yang sanggup menolong kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita. Coba kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Supaya kita paham tentang ini. Ini penting sekali. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bapak Ibu, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Allah. Sebab sebelum Abraham ada, sebelum Abraham lahir, sebelum Abraham jadi, dia telah ada. Orang Yahudi tahu ya, kalau kata aku ya, itu ya, itu artinya menunjuk kepada Tuhan. Ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. I am who I am, aku adalah aku, itu menunjuk kepada Allah. Jadi kalau Yesus mengatakan, aku telah ada, itu menunjukkan dirinya sebagai Allah. Bapak Ibu percaya Yesus sanggup menolong kita, memenuhi semua kebutuhan kita, apapun masalahnya. Amin. Sebab dia adalah Allah sendiri. Firman yang menjadi manusia. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Saya rindu supaya Bapak Ibu kalau ada orang yang coba membujuk Bapak Ibu untuk mengatakan Yesus itu bukan Allah, dia ciptaan yang pertama, ciptaan yang termulia, Bapak Ibu bisa menunjukkan ayat-ayat ini. Amin. Bapak Ibu bisa melawannya. Atau bisa menolong orang dengan pemahaman yang salah itu. Dia adalah Allah sendiri. Coba lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lihat, barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Artinya apa? Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Dan karena dia adalah Tuhan di dalam daging, Yesus adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita yang kompleks. Bapak Ibu butuh apa hari-hari ini? Datang kepada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan Yesus adalah Allah di dalam daging. Nah kemudian juga di bagian yang lain, Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada banyak ayat, tapi saya tidak mungkin menyampaikan sekarang ya. Tetapi coba kita lihat beberapa ayat saja ya. Di dalam Mazmur pasal 45,
Mazmur pasal 45. Kita baca ayat 7. Ya. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Amin Bapak Ibu. Perhatikan kata-kata tahtamu, ini menunjuk kepada Yesus. Ini menunjuk kepada firman, tahtamu itu kepunyaan Allah. Jadi artinya tahta Yesus adalah tahta Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Karena dia dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu, ini kebenaran yang harus kita sungguh-sungguh percayai. Dan daripada itu kita mengenal ada begitu banyak gelar yang yang dikenakan kepada Yesus, di antaranya adalah Tuhan. Yesus disebut sebagai Tuhan, ya, sebagai penguasa, sebagai pemilik segala sesuatu. Coba satu ayat, 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Dia adalah Tuhan yang maha mulia. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Dia Tuhan yang mulia. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, dia berkata, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Kan begitu ya? Coba kita baca Wahyu 1 ayat yang ke-8. Ini memberikan kepada kita cara baru dalam memandang hidup ini, cara baru dalam memandang berbagai macam pergumulan. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat 17, coba kita lihat. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Amin. Dialah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ada banyak sifat-sifat Tuhan yang dikenakan kepada Yesus. Dia adalah kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu Yesus. Kemudian di dalam amanat agung dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Ini menunjukkan bahwa Yesus ada di mana-mana. Dia maha hadir. Dia menyertai kita yang ada di ruangan ini. Dia menyertai orang-orang percaya yang ada di tempat-tempat yang lain. Yang ada di negara-negara yang lain. Dia maha hadir. Amin. Tadi kita sudah juga membaca, dia mulia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia Allah yang berdaulat. Dan karena itulah dia dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Bapak Ibu merasa lega mengenal dia adalah Allah sepenuhnya. Dia berkuasa. Dialah Alfa dan Omega. Ada apapun juga, datanglah kepada Yesus. Dia satu-satunya jawaban yang dapat memenuhi kebutuhan kita dengan begitu sempurnanya. Amin. Nah, hal yang kedua tentang Yesus dari firman yang menjadi manusia, bahwa sang firman itu mengambil rupa manusia. Dia adalah manusia yang seutuhnya, Bapak Ibu. Kalau tadi saya katakan dia adalah Allah yang seutuhnya, sekarang dia juga adalah manusia yang seutuhnya. Inilah keajaiban dari inkarnasi. Inilah misteri dari inkarnasi. Bagaimana
satu pribadi memiliki dua sifat, yaitu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, bersatu secara sempurna tetapi tidak bercampur. Yesus ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu, dia adalah sepenuhnya Allah, dia adalah sepenuhnya juga manusia. Ini kebenaran yang paling dibenci oleh iblis juga. Karena apa Bapak Ibu? Kalau dia adalah sepenuhnya manusia, maka Yesus dia dapat memenuhi syarat untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dia memenuhi syarat untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sejak dia dikandung oleh Maria, oleh pekerjaan Roh Kudus, disitulah dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa ketika dia menjadi manusia, tidak berarti dia berhenti menjadi Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Pada waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Amin Bapak Ibu. Ada yang mengajarkan ketika Yesus di bumi ini, dia itu sepenuhnya manusia. Dia bukan Allah sama sekali. Kalau dia bisa menyembuhkan orang sakit karena Roh Kudus mengurapi dia. Kalau dia bisa membangkitkan orang mati karena Roh Kudus yang menolong dia. Tetapi dia bukan Allah, dia manusia saja. Baru setelah dia naik ke surga, disitulah dia berubah menjadi Allah katanya. Bapak Ibu tidak seperti itu. Inilah keajaiban dari inkarnasi. Ini penting untuk kita pahami karena kita hidup di era digital. Kita hidup di era informasi yang begitu cepat, medsos luar biasa. Ya bukan saya iri ya kalau jemaat itu statusnya khotbah orang lain. Enggak, saya enggak iri. Tapi saya jadi tahu bahwa Bapak Ibu suka melihat khotbah-khotbah di tempat-tempat yang lain. Saya mau menjaga karena di antara banyak khotbah yang beredar di medsos, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah sepenuhnya. Ada juga yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Saya mau membentengi Bapak Ibu dengan kebenaran ini. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Amin. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia selamanya adalah Tuhan dan manusia dalam satu pribadi. Selama-lamanya. Dia adalah Allah di dalam daging. Itulah Yesus. Untuk sementara dia memang mengesampingkan penggunaan dari atribut-atributnya yang ilahi itu. Ada waktunya dia tidak menggunakan atributnya sebagai Allah, tetapi dia lebih menonjolkan kemanusiaannya, tetapi dalam satu saat yang sama dia tetap Allah dan dia adalah manusia sepenuhnya juga. Di beberapa kesempatan dia bertransfigurasi, dia menunjukkan kemuliaannya, tetapi di saat yang lain dia menunjukkan kelemahannya sebagai manusia. Dia haus, dia lapar, dia kelelahan, dia butuh istirahat. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kealahannya. Untuk beberapa waktu lamanya dia mengesampingkan atributnya, dia menahan diri. Tetapi di saat-saat yang lain, dia menonjolkan kealahannya, dia meneduhkan angin ribut, dia meneduhkan gelombang, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan segala macam penyakit. Karena dia adalah Allah sepenuhnya, dan karena dia adalah manusia sepenuhnya. Amin Bapak Ibu. Dan ini yang dibenci oleh setan, karena hanya manusia yang sepenuhnya, yang dapat memenuhi syarat menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ada banyak pengajaran sesat ya yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Bapak Ibu mungkin pernah membaca sejarah gereja, ya ada kelompok Apolinarian yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan manusia,
tetapi Yesus bukan manusia sepenuhnya, bukan. Karena dikatakan logos itu mengganti jiwa manusianya, seperti itu. Ada kelompok yang namanya Nestorian ya, percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan manusia, tetapi menganggapnya sebagai dua pribadi yang berbeda, tidak bersatu. Ini juga salah. Ada kelompok yang namanya Eutikan ya. Dia berpendapat bahwa pribadi Yesus itu adalah campuran antara kealahan dan kemanusiaan. Seperti teh celup. Kalau teh celup ini dimasukkan ke dalam air, maka akan menjadi satu wujud yang baru, yaitu air teh. Jadi tidak lagi sepenuhnya Allah, tidak lagi sepenuhnya manusia, tetapi ada muncul satu entitas baru yang bukan sepenuhnya manusia, yang bukan sepenuhnya Allah. Dia memiliki kodrat yang benar-benar baru. Hati-hati, ada kelompok yang menyebutnya sebagai percaya Yesus sebagai monofisit. Dia bukan manusia. Dia juga bukan Allah, tetapi campuran dari dua sifat. Dan ini berbeda dari yang Alkitab ajarkan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal Dia sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Artinya bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Satu pribadi dengan dua sifat, Allah dan manusia. Bersatu secara sempurna, tetapi tidak bercampur. Itu sebabnya Dia dapat menjadi juru selamat kita yang sempurna. Amin. Pengorbanannya diterima oleh Bapa karena Dia adalah Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Itu berbicara mengenai firman menjadi manusia. Saya harap ini clear bagi kita semua. Hal yang kedua bagian besar. Bapak Ibu, Yesus Sang Firman yang kekal itu diam di antara kita. Perhatikan kata-kata diam di antara kita. Menarik sekali, kata diam itu menggunakan kata Yunani skeno. Atau mungkin dibaca skenoo ya, karena O-nya itu dua. Skeno. Skeno itu artinya to dwell. Dwell itu artinya tinggal ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dia diam itu diterjemahkan dengan kata dwelling. Ya, dwelling. Artinya dia itu membuat tenda. Jadi Allah itu berkemah. Yesus itu diam di antara kita. Dia menggunakan kata skenoo, artinya dia membangun kemah. Ya, spread a tent. Itu arti dari kata skeno. Dan kata skeno ini digunakan untuk menunjuk kepada kemah suci. Atau bait suci orang Yahudi dalam bentuk tenda itu ya. Nah, kemah suci itu menggambarkan bagaimana Allah itu tinggal bersama-sama umatnya di padang gurun. Tetapi saya mau menegaskan bahwa Yohanes tidak bermaksud mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu sifatnya sementara seperti tenda. Bukan, tetapi keberadaan Yesus di bumi, dia berkemah di antara umatnya, itulah yang sifatnya sementara. Karena pada akhirnya dia akan memikul dosa-dosa kita di kayu salib, dia mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Nah, dengan menggunakan kata skeno atau spread a tent atau berkemah, jadi Allah itu diam bersama-sama dengan kita, itu berkemah bersama-sama dengan kita, ini merujuk kepada bait suci. Dan ini menunjukkan bahwa bait suci itu menggambarkan kehadiran Yesus. Ya, yang kita rayakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Apa yang saya mau katakan? Seperti kemah suci adalah tempat di mana Allah itu tinggal bersama umatnya di padang gurun. Di mana melalui kemah suci Allah menyatakan kemuliaannya. Demikianlah Yesus adalah Immanuel,
Allah yang beserta dengan kita. Amin. Amin. Maaf Bapak Ibu, ini agak teologis, bahkan mungkin sangat teologis, tetapi ini penting untuk kita pahami. Jadi sebagaimana kemah suci lambang kehadiran Allah, demikianlah Yesus itu adalah kehadiran Allah, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Kemudian sebagaimana kemah suci adalah menjadi pusat bagi kehidupan bangsa Israel, maka demikian juga Yesus harus menjadi pusat bagi kehidupan gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesus pusat dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah gereja yang berpusat kepada Yesus. Bangsa Israel menjadikan kemah suci sebagai pusat kehidupan mereka. Dikeliling dari kemah suci, itu adalah kemah-kemah dari bangsa Israel. Mulai dari suku yang pertama sampai ke 12 suku berkemah mengelilingi kemah suci itu. Dan demikianlah gereja Tuhan harus menjadikan Yesus menjadi pusat center dari kehidupan kita. Dia pusat penyembahan kita. Dia pusat ibadah kita. Dan kalau kita beribadah seperti sekarang ini, pusat yang kita sembah adalah Yesus. Kalau kita merayakan Natal seperti sekarang ini, pusatnya adalah Yesus. Ya, tetapi seringkali kita ini digeser atau dikaburkan dengan berbagai macam pernak-pernik Natal, Bapak Ibu ya. Perayaan Natal seharusnya meninggikan Yesus. Merayakan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Dia Allah sepenuhnya dan dia adalah manusia sepenuhnya. Dan dia berkemah di antara kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan dia adalah pusat dari kehidupan gereja, pusat dari kehidupan kita. Kemudian sama seperti korban-korban dan penyembahan bangsa Israel dilakukan di kemah suci, maka Yesuslah yang menjadi korban bagi keselamatan jiwa kita. Amin. Yesuslah yang menjadi imam besar yang tidak membawa darah binatang, tetapi imam besar yang membawa darahnya sendiri sehingga kita memiliki jalan kepada Bapa. Itulah sebabnya kenapa Yesus dia menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Bukan manusia, bukan ritual, bukan program, bukan apapun juga. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin. Amin. Jawaban kita adalah Yesus. Makanya saya mau memastikan, kalau saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segala-galanya. Kalau Yesus memiliki saudara, saudara memiliki segala-galanya. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban bagi kita. Dan kemudian Bapak Ibu ya, semua aspek yang ada di bait suci atau di kemah suci itu berbicara tentang Yesus. Bapak Ibu, mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan di pelataran bait suci itu melambangkan Yesus yang menguduskan kehidupan kita. Amin. Kemudian meja roti sajian. Juga yang ada di tempat kudus itu ya, meja roti sajian itu berbicara tentang apa? Tentang Kristus sebagai roti yang hidup bagi kita. Kemudian kaki dian emas itu bicara tentang Yesus yang adalah terang bagi dunia ini. Wow, ini wahyu yang sangat luar biasa. Dan kemudian mezbah dupa ini mengingatkan karya Kristus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Dan tabut perjanjian di tempat Maha Kudus yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan emas, ini menunjukkan dua kodrat dari Yesus, bahwa dia adalah manusia sepenuhnya dan bahwa dia adalah Allah sepenuhnya. Dan di atas tabut perjanjian itu ada tutup pendamaian, tempat darah penebusan dipercikan. Di dalam tabut perjanjian ada loh-loh hukum yang menunjuk kepada Kristus
Ya, ada buli-buli berisi mana yang menunjuk kepada Kristus sebagai makanan rohani kita. Ada tongkat Harun yang bertunas yang menunjuk kepada Yesus sebagai ranting yang dibangkitkan dari antara orang mati dan memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah kemah suci yang ada di antara kita. Amin. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan kalau Yesus beserta dengan kita memiliki semua yang kita butuhkan. Ingat kata pemazmur, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, karena ini bukan ibadah Natal atau perayaan Natal, khotbahnya bisa 1 jam. Yang terakhir perhatikan, ini penting bagi kita. Ini penting bagi kita. Para rasul itu melihat kemuliaan firman menjadi manusia. Bapak Ibu percaya Yesus itu mulia? Amin. Seperti apa sih kemuliaan Yesus itu? Berbicara tentang kemuliaan Bapak Ibu. Kemuliaan itu menunjuk kepada semua sifat Allah. Semua atribut Allah, semua kesempurnaan Allah. Itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu kadang-kadang ditampilkan sebagai cahaya yang terang benderang. Makanya dia disebut sebagai Allah yang bertahta di dalam terang yang tidak terhampiri. Yohanes mengatakan, kami telah melihat kemuliaannya. Apa maksudnya Yohanes kami telah melihat? Seperti apa kemuliaan yang dia lihat itu? Bapak Ibu, yang pertama itu bisa menunjuk pada saat transfigurasi Yesus. Ya, Bapak Ibu ingat pada suatu waktu Yesus ada di sebuah bukit. Dan pada waktu itu dia berubah rupa. Tiba-tiba wajahnya bersinar seperti cahaya terang benderang. Lalu pakaiannya menjadi putih bersih, mengkilat, berkilauan. Kemudian mereka melihat ada Musa dan Elia, sehingga apa kata Petrus? Guru, izinkan kami membuat 3 tenda di sini. 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Itu kemuliaan, transfigurasi. Tetapi kemuliaan Yesus itu juga berbicara mengenai mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Amin. Dia merubah air menjadi anggur. Dan itu menunjukkan kemuliaannya. Coba kita lihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Perhatikan Bapak Ibu. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan apa Bapak Ibu? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kemuliaan yang dilihat oleh Yohanes itu adalah transfigurasi Yesus, juga mujizat-mujizat yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Coba kita baca lagi Yohanes 11 ayat 14. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Supaya belajar percaya apa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anak Allah akan dimuliakan. Ya. Kematian Lazarus telah menunjukkan kemuliaan Allah yang luar biasa. Karena Yesus membangkitkan dia setelah dia ada di dalam kubur selama beberapa hari. Bapak Ibu, Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Amin.
Dia adalah Allah sendiri. Dia pembuat mujizat. Dia adalah Allah yang perkasa. Kemudian, kemuliaan Sang Firman itu adalah kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai monogenes. Ini bukan soal kelahiran seperti kelahiran manusia, tidak. Monogenes artinya dia itu satu-satunya, enggak ada duanya. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Selamanya dia unik. Hanya dialah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dalam satu pribadi. Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada duanya. Amin. Dan dia penuh kasih karunia. Dia penuh kebenaran. Berbicara tentang kasih karunia, itu yang memungkinkan kita dapat diselamatkan hanya oleh anugerah dan iman saja. Ingat bahwa sebagai orang percaya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan sebagai kebenaran, Yesus telah menyatakan kebenarannya kepada kita. Dan memperhitungkan kebenarannya bagi kita. Supaya kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan supaya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Apa pergumulan Bapak Ibu pagi hari ini? Adakah masalah yang membebani hidupmu? Apapun itu saya tidak tahu. Tetapi ketahuilah bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban sederhana untuk semua kebutuhan kita itu. Dia diutus untuk menyelesaikan masalah manusia secara langsung, secara efektif. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia adalah Allah di dalam daging, firman yang menjadi manusia. Maka dia dapat memahami kelemahan-kelemahan kita. Dia dapat memahami pergumulan kita. Dia telah menderita sama seperti kita. Dia telah dicobai, hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Dia dapat bersimpati kepada kita. Dia mengerti kebutuhan kita. Amin. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia, maka dia menjadi contoh yang sempurna, teladan yang sempurna bagi kita. Makanya kata Yohanes, barang siapa percaya kepada Yesus, kita harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Dan firman itu menjadi manusia, maka marilah kita melihat bahwa tubuh kita yang fana ini satu waktu juga akan dibangkitkan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Bumi akan berlalu, langit akan berlalu. Tetapi orang-orang percaya akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Soma tubuh ini akan ditebus. Bahkan sudah ditebus. Dan satu waktu kita akan dimuliakan. Kebangkitan Yesus sebagai yang sulung dari kebangkitan banyak saudara. Dan dengan demikian saya mau menegaskan lagi bahwa Yesus adalah jawaban atas setiap kebutuhan kita. Hanya dia yang dapat dengan sempurna memenuhi kebutuhan kita. Sama-sama kita berdiri.